Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita diberikan perlindungan dari, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh menikmati. Anak-anak yang saya banggakan, saya cintai, kita juga bersyukur bahwa kalian semua telah memasuki kelas yang baru. Dimana dulu kalian kelas 7, sekarang menjadi kelas 8, dan dulu kelas 8, sekarang menjadi kelas 9. Kalian telah memasuki sebuah kelas yang baru, di mana kalian menikmati jenjang sekolah yang baru di kelas kalian masing-masing. Tentu ini adalah berkah usaha keras kalian di dalam mempersiapkan diri untuk belajar yang baik. Meskipun di dalam masa pandemi ini hampir selama lebih dari 1 tahun kalian belajar menggunakan pembelajaran jarak jauh, tetapi kalian telah membuktikan bahwa dengan sarana prasarana yang ada, dengan sarana yang terbatas, kalian telah melakukan hal yang terbaik sehingga kalian bisa naik kelas dan memasuki jenjang yang lain. Belajar adalah sesuatu proses yang tidak hanya dilakukan di satu tempat, yaitu sekolah, tetapi di mana saja kalian boleh bisa belajar. Karena pada prinsipnya belajar adalah satu proses dari tidak tahu menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi mampu untuk melakukan sesuatu. Dan belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan kalian tahu, ada istilah yang disebut alam takambal, jadi dulu. Artinya bahwa kalian tidak hanya dibatasi oleh ruang lingkup saja, tetapi alam ini pun menyediakan bagi kita untuk tetap terus belajar. Jadi belajar pada prinsipnya adalah di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita harus belajar? Dan untuk apa kita harus belajar? Banyak orang berpikir bahwa belajar adalah ketika kita duduk di kelas, menghadap buku, kemudian bersama dengan Bapak Ibu guru, di sana kita membuka buku, membacanya secara bersama-sama, dan juga bertemu dengan teman-teman. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah usaha untuk memperoleh kepandaian, untuk memperoleh ilmu pengetahuan, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan setelah mengalami sesuatu hal. Oleh karena itu, belajar pada prinsipnya adalah sebuah usaha, sebuah tindakan, suatu action agar memperoleh ilmu pengetahuan. Seseorang yang berilmu adalah seseorang yang akan hidup berbahagia. Karena apa? Karena dia bisa memandang lingkungannya dengan cara pandang yang tepat. Lalu di mana kita bisa mendapatkan ilmu? Apakah kita mendapatkan ilmu di sekolah saja? Atau pada orang pintar atau dukun? Ya? Atau pada seorang jawara? Oh tidak. Dimanapun kita bisa belajar. Ketika kalian berada di rumah, apa yang bisa kalian pelajari? Banyak hal. Kalian bisa belajar kepada orang tua, bagaimana mereka membimbing dan menuntut anak-anaknya. Ketika kalian berkendaraan bermotor misalnya, kalian boleh bertanya, kenapa ini bisa jalan? Ketika kalian menggunakan handphone, kalian boleh bertanya, kenapa handphone ini bisa dipakai untuk jarak yang jauh? Itu adalah sebuah proses. Belajar
berdasarkan alam dan lingkungannya. Ini sesuatu yang memang yang harus boleh kita pelajari dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Sekarang dengan adanya internet, jelas bagi kita ini adalah membuka jendela dunia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Ada ilmu yang berguna, tapi bisa juga ada ilmu yang tidak berguna. Pilihlah, ambillah sebuah ilmu yang tepat bagi kalian, yang berguna bagi kalian sekarang ini maupun di masa depan. Ambillah ilmu yang terbaik dan sana. Belajar juga berarti berlatih, yang melibatkan otot, tenaga tubuh kita agar mampu melakukan sesuatu. Misalnya kalian yang laki-laki, bagaimana berlatih untuk menendang bola dengan baik. Ya harus banyak berlatih menendang, menggoreng, istilahnya menggoreng bola, melempar bola dan sebagainya, sehingga semakin bisa dan mampu dia untuk memainkan bola dengan baik. Bagi kalian yang putri, mungkin juga kalian bisa belajar dengan ibu kalian bagaimana memasak suatu masakan, bagaimana harus mempersiapkan bumbu yang ada, bagaimana harus mengolah bumbu dan semua itu menjadi sebuah masakan yang enak. Itu memerlukan proses dan latihan yang berulang-ulang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu akhirnya menjadi terampil dan mampu untuk melakukan sesuatu. Belajar bisa berarti berubahnya terhadap tanggapan seseorang terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, seseorang dikatakan belajar ketika dia mampu menghadapi dan memecahkan persoalannya sendiri dengan baik dan menanggapinya secara dewasa. Ketika seseorang gagal untuk meraih atau menemukan atau mencapai apa yang dia inginkan, tentu dia akan merasa sangat kecewa. Tetapi seseorang yang dewasa, seseorang yang belajar dari pengalaman, dia akan melakukan introspeksi, kemudian akan belajar terhadap apa yang telah dilakukan sebagai akibatnya maka dia gagal. Atau mungkin dia akan bertanya kepada orang yang lebih dewasa, terbuka kepada orang tua dan menceritakan bagaimana cara pemecahannya. Seorang yang hebat, seorang yang mau belajar, tentu akan melihat di mana kelemahannya. Lalu kemudian dia akan memperbaiki dirinya untuk meraih kesuksesan yang baru. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa dengan dasar pengalaman ini, maka seseorang akan berubah. Seseorang akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik, yang lebih dewasa untuk memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, seseorang yang telah belajar akan kelihatan bahwa dia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Kemudian dia akan menggali lebih dalam lagi apa yang harus dia lakukan untuk meraih kesuksesan yang ada. Oleh karena itulah, maka belajar itu pada prinsipnya adalah perubahan perilaku ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan dan dia mampu untuk menghadapinya dan mampu untuk menyelesaikannya. Itulah siswa belajar di bidang perilaku dan tindak tanduk yang benar untuk berperilaku dewasa. Kalian pasti bisa melakukannya. Di masa pandemi ini, memang pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. Tetapi pembelajaran tidak dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, bahkan orang.
Artinya apa? Semangat belajar kita tidak boleh berhenti. Kita mungkin dapat bersekolah di mana saja. Bisa di rumah, bisa di tengah masyarakat, bisa ketika kita berada di mana saja. Ketika kita berada, kita bisa belajar. Oleh karena itu anak-anak, mari milikilah semangat belajar ini. Jangan goyah, jangan mudah putus asa hanya karena dibatasi oleh corona, dibatasi oleh pandemi ini. Belajar di rumah saja cukup. Cukup banyak hal yang kita bisa pelajari. Dan belajar itu pada prinsipnya adalah seumur hidup, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kita bisa belajar dari tokoh dunia terkenal, Thomas Alva Edison. Ya, kalian pasti kenal siapa dia. Dia adalah seorang ahli yang tidak mudah menyerah. Dia mencoba melakukan percobaan ratusan kali sampai akhirnya dia bisa menemukan lampu yang kita gunakan sekarang ini. Beliau pernah berkata, temukanlah sesuatu, ya. Lakukanlah itu, karena itulah yang akan membuat kita menjadi hidup berbahagia dan sejahtera. Ya. Oleh karena itulah, anak-anak, jangan berhenti untuk belajar. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus menemukan cara untuk kita tetap menemukan ilmu, untuk tetap kita menjadi orang yang terampil, untuk menjadi orang yang memiliki tingkah laku yang benar di dalam kehidupan kita. Tetap semangat anak-anak. Semangat, semangat, dan tetap semangat. Siswa SMP 11 adalah pejuang. Dia akan berjuang untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Dia akan terampil menjadi seseorang dan akan mampu mandiri berwirausaha. Spenalas maju.